Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Putra Pradana Wahyudi dengan NIM H02220095. Di sini saya akan mengerjakan soal praktikum rancangan percobaan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita buka aplikasinya, lalu kita klik file, lalu kita import data, lalu kita pilih Excel. Setelah itu kita pilih file kita, lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul data, lalu kita ke data view, kita perlebar supaya lebih jelas. Kita perlebar, lalu kita ke variabel view. Setelah itu kita ganti tipenya, numeriknya kita ganti di blok dengan string, lalu kita ganti KTK nya dengan numerik dan juga tinggi ketanaman dengan numerik juga. Oke, lalu kita ke measure, kita ganti scale untuk KTK dan tinggi tanaman, kita ganti scale, lalu kita kembali ke data view, lalu kita kopas, kita akan muncul angka seperti ini. Setelah muncul angka pada KTK dan tinggi tanaman, kita kembali ke variabel view, lalu mengganti desimalnya dengan angka 2. Lalu kita kembali melihat ke data view. Nah, akan muncul angka desimal dengan 2 titik di belakang koma pada KTK dan tinggi tanaman. Setelah itu kita ke analis, lalu general linear mode, unaverage, lalu kita dependent variabelnya isi dengan KTK, faktornya kita isi ulangan, skalator, dan basis pupuk. Setelah itu kita ke model, kita ke build term, lalu kita masukkan ketiganya ditambah dengan kombinasi skalator dan dosis pupuk. Setelah itu kita continue, kita ke post hoc, lalu kita masukkan ketiganya. Setelah itu continue ya tuncan, lalu continue. Setelah itu kita amends, lalu kita ke overall, kita continue. Setelah itu kita OK. Itu akan muncul tabel ANOVA seperti ini. Yang pertama itu untuk ulangan 0,939, untuk skalator 0,475, dan untuk dosis pupuknya 0,501, yang artinya ketiganya ini tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Nah, ketiganya lebih dari 0,05 sehingga tidak signifikan untuk ketiganya. Skalatornya 0,011 signifikan. Lalu kita ke post hoc. Untuk post hoc bloknya yang pertama itu untuk ulangan 1324 itu berada pada satu subset, yang artinya tidak berbeda nyata satu sama lain karena 0,597 lebih dari 0,05. Selanjutnya untuk skalatornya K0, K2, K1 juga berada pada satu subset, yang artinya tidak berbeda nyata satu sama lain karena nilainya 0,298. Untuk dosis pupuknya itu juga tidak berbeda nyata satu sama lain karena berada pada subset 1, P1, P0, dan P2 nya 0,9 karena memiliki nilai 0,285. Selanjutnya kita ke analis lagi, setelah itu general linear mode, unaverage lagi, lalu kita ganti faktornya dengan kombinasi. Kita keluarkan, lalu kombinasi dimasukkan, lalu modelnya build term, masukkan kombinasi, ke post hoc lagi, masukkan kombinasi dan tuncan, sudah continue, amends nya kita pilih overall, lalu kita continue, lalu kita OK. Itu akan muncul tabel ANOVA untuk kombinasi. Kombinasinya memiliki nilai 0,026 yang artinya signifikan, cukup signifikan karena nilainya kurang dari 0,05. Ya, setelah itu kita ke post hoc-nya. Post hoc-nya P0 untuk kombinasi P0K0, P1K2, P2K1, P0K2, P1K0, P1K1, P2K2,
nggak sampai P1K1 berarti pada subset 1 yang ada tidak berbeda nyata satu sama lain. Untuk subset kedua P1K2, P2K1, P0K2, P1K0, P1K1, P2K2, P2K0 pada subset kedua tidak berbeda nyata. Untuk subset 3 P0K2, P1K0, P1K1, P2K2, P2K0, P0K1 itu tidak berbeda nyata satu sama lain. Tiganya memiliki nilai 0,071, 0,057 dan 0,62 yang artinya signifikan untuk semuanya. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita ke grafik, lalu scalar, lalu kita pilih yang simple. Setelah itu untuk Y-nya kita masukkan tinggi tanaman, untuk KTK-nya X-nya kita masukkan KTK. Setelah itu kita oke. Tunggu dulu sampai akan muncul grafik seperti di bawah ini. Nah, grafiknya ini kita lihat ada titik-titik, lalu pada grafiknya kita klik 2 kali atau klik kanan, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih pada add fit line add total, kita klik, kita pilih linear, non dan juga 95. Setelah itu kita klik apply, tunggu, lalu kita close. Di sini muncul bahwa grafik Y sama dengan 94,51 minus 0,05 X. Untuk R kuadrat linearnya itu sama dengan 0,06. Mengerjakan soal praktikum rancangan percobaan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi RStudio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita mengerjakan menggunakan aplikasi SPSS untuk soal praktikum rancangan percobaan, kali ini kita akan menggunakan aplikasi RStudio untuk mengerjakannya. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi RStudio terlebih dahulu. Yang setelah kita membuka aplikasi RStudio, langkah selanjutnya yaitu klik file, new file, lalu kita pilih RScript. Akan muncul untitled 1 atau kolom kosong. Lalu kita ke environment, kita klik database, lalu kita klik yang from Excel karena data kita dari Excel. Lalu kita browse data kita. Setelah itu kita ke download, kita cari data kita, lalu kita oke, lalu kita masukkan. Setelah menunggu, setelah keluar, lalu kita ke kolom range, kita ketik A1 titik 2 F37, lalu kita ke ulangan, kita klik, kita pilih yang karakter. Setelah itu kita ke KTK, kita ganti numerik, dan juga tinggi tanamannya kita ganti numerik. Setelah itu kita import data kita. Setelah ada data ini pada itu, lalu kita ke untitled kembali, lalu kita klik ketik library, lalu kita pilih library. Nah, lalu kita pilih library. Pada di dalam kolom, lalu kita ketik type search, lalu kita pilih type search, lalu kita run. Pada konsol akan muncul tulisan biru. Setelah itu kita ke nomor 2, kita klik lagi, kita ketik lagi analisis, kita cari analisis. Bentar.
kita klik analisis, lalu tanda kurang dari minus FRB, lalu kita pilih yang 2 faktor. Setelah itu dalam kurung kita ketik rancop atau kita pilih data kita. Setelah itu kita ketik tanda siku 2, lalu kita pada dalam tanda siku 2 kita ketik lagi 5/6 karena KTK kita berada pada kolom kelima dari 6. Lalu setelah siku kita ketik lagi, ketik rancop lagi, koma, lalu rancop, setelah itu dolar, lalu pilih blok pada yang pertama, yaitu koma lagi, kita ketik rancop, lalu blok, lalu dosis pupuk. Selanjutnya kita koma lagi, lalu kita klik rancop lagi. Setelah itu dolar lagi, lalu kita pilih kelator. Setelah kelator, kita koma lagi, lalu angka 1. Setelah itu run. Itu akan muncul tulisan biru. Setelah itu pada nomor 3 kita ketik lagi kita ketik print, kita pilih print, di dalam kurung kita ketik analisis, lalu kita pilih analisis, lalu kita run. Akan muncul data seperti pada konsol di bawah ini. Cara membaca dari data itu adalah PR replication. Pada uji ANOVA di situ dituliskan bahwa 0,93915 yang artinya tidak signifikan karena angkanya lebih dari 0,05 untuk PR replication-nya. Untuk PR faktor A-nya memiliki nilai 0,501130 yang artinya tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Selanjutnya untuk faktor B juga tidak signifikan karena nilainya lebih dari 0,05. Setelah itu untuk faktor kombinasi yaitu faktor A dan faktor B, yaitu signifikan, cukup signifikan karena nilainya lebih besar, lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya untuk Shapiro-Wilk normal testnya, di situ tertulis p-value-nya memiliki angka 0,9388 yang artinya datanya terdistribusi secara normal karena nilainya lebih dari 0,05, sehingga uji ANOVA atau uji lanjut itu bisa dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA bisa dilakukan dengan tidak menggunakan transformasi data. Selanjutnya untuk dependent var group-nya, untuk P2, P0, dan P1 itu memiliki simbol A, yang artinya satu sama lain ini tidak berbeda nyata ya. Nah, itu bisa dilihat pada data itu. Lalu ke bawah, lalu kita ke dependent var group-nya. Pada K1, K2, dan K0 memiliki simbol yang sama juga, yaitu A, yang artinya ketiganya tidak berbeda nyata satu sama lain. Bisa dilihat ketiganya. Lalu kita ke bawah, lalu ke dependent var group untuk kombinasi, yaitu P0K1 nilainya A, P2K0 nilainya AB, P2K2 nilainya ABC, P1K1 nilainya ABCD, P1K0 nilainya ABCD, P0K2 nilainya BCD, P2K1 nilainya CD, P1K2 nilainya CD, P0K0 nilainya D. Bisa dilihat bahwa P1K1 bisa dilihat. Lalu kita ke bawah lagi, ke bawah. Nah, setelah itu kita balik lagi ke kolom untitled. Setelah membaca semua data pada analisis di atas di konsol, lalu kita kembali ke kolom untitled.
Lalu pada antidote kita ketik lagi pada nomor 5, yaitu korelasi lebih besar lebih kecil dari cor test. Kita pilih yang cor test. Pada kurung kita ketik rancop atau kita cari data kita, lalu setelah itu kita dolar, lalu kita pilih yang ulangan. Pilih KTK. Setelah itu koma, kita klik rancop lagi, lalu kita pilih rancop, lalu kita dolar lagi, lalu kita pilih tinggi tanaman. Setelah itu kita klik run, akan muncul tulisan biru seperti di konsol di bawah. Lalu kita pada nomor 6 klik print lagi, pilih print, lalu ketik korelasi pada kolom, pada kurung, lalu kita klik run. Akan muncul data lagi seperti di bawah ini, yaitu data person product moment correlation. Cara membaca data tersebut adalah di situ tertulis bahwa nilai p-value-nya sebesar 0,1499, yang artinya KTK itu tidak berkorelasi atau tidak terlalu berkorelasi dengan tinggi tanaman, karena nilai dari p-value tersebut itu lebih besar dari 0,05. Dengan nilai kekuatan korelasi di situ ditulis cor, yaitu minus 0,2449327, yang artinya korelasinya lemah atau negatif, yaitu tidak berkorelasi antara KTK dan tinggi tanaman. Korelasinya tidak kuat seperti itu, teman-teman. Setelah itu kita klik lagi pada nomor 7. Kita pilih tools dulu. Sebelum itu kita pilih tools, lalu kita install package, lalu pilih JJPP, lalu kita install JJPP nya terlebih dahulu, teman-teman. Kita klik JJPP, kita tunggu menginstal terlebih dahulu. Setelah tulisan package JJPP sukses, lalu kita kembali ke tools, lalu kita install package lagi, lalu yang kedua kita install JJP Mesh, lalu kita install lagi. Kita menunggu lagi, teman-teman, untuk menginstal. Ya, setelah JJP Mesh sukses, lalu kita ke nomor 7, kita ketik library lagi, lalu kita di dalam kurung kita ketik ggplot2, lalu kita run, teman-teman. Setelah itu akan ada tulisan biru pada konsol. Setelah itu kita klik library lagi pada nomor 8, lalu ggpp, lalu klik run, teman-teman. Akan muncul seperti di bawah. Lalu pada nomor 9 kita ketik library lagi, lalu kita ketik di dalam kurung, kita ketik JJP Mesh. Setelah itu kita run lagi. Setelah ggplot, ggpp dan ggmesh itu udah itu, lalu kita ke ggplot untuk nomor 10. Lalu di dalam ggplot kita ketik rancop lah, atau kita cari lagi itu data kita. Setelah itu kita kopas, kita pilih AS terlebih dahulu. Setelah di dalam tanda kurung kita kopas kode yang telah diberikan.
lalu Y plus Y sama, lalu di dalam kurung kita tulis Y sama dengan dolar, lalu kita pilih yang tinggi tanaman, kita rancang terlebih dahulu teman-teman. Setelah itu kita baru memilih dolar, lalu kita pilih yang Y untuk tinggi tanaman. Setelah itu kita koma, lalu X, lalu sama dengan kita tulis rancop lagi teman-teman, kita rancop, lalu kita dolar lagi, kita tinggi KTK untuk X. Setelah itu barulah setelah tanda kurung kita geser, setelah tanda kurung kita kopas plus, lalu kita kopas dari kode atau yang sudah diberikan, lalu kita kopas akan muncul seperti ini sampai kolom ke-17 atau nomor 17, lalu kita klik run teman-teman. Nah, kita menunggu terlebih dahulu ya. Nah, akan muncul grafik pada sebelah kanan pada plot. Di sini bisa terbaca bahwa di sini yang kanan adalah merupakan grafik regresi, yang mana sumbu Y merupakan tinggi tanaman dan sumbu X merupakan KTK. Nah, di sini tertulis bahwa sumbu Y memiliki persamaan yaitu 94,5 minus 0,0539 X, yang mana memiliki koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,06. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman garisnya. Nah, terlihat bahwa sini grafik dari regresi linear. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam praktikum perancangan percobaan kali ini, yaitu mengerjakan soal menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.